Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini Rabu tanggal 2 Juli 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 159 ayat yang kedua. Sian asini rohana tuhalaga porsi asa sude ido di bana sidah posana manang deha parsurian nabi. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita mengenal satu semboyan bangsa kita, Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Artinya adalah setiap kita yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini memiliki perbedaan dengan orang lain. Tidak ada satupun dari kita yang sama dan serupa. Itu sebabnya perbedaan itu adalah bagian dari kekayaan kita. Walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang ada antara dia dengan yang lain. Banyak orang yang sulit menerima perbedaannya dengan orang lain. Sehingga di tengah kehidupan boleh kita lihat terjadi diskriminasi atau perbeda-bedaan di sana sini di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi seolah-olah perbedaan itu tidak dapat dihargai, tidak dapat diterima, padahal jelas memang perbedaan itu adalah kekayaan kita. Jadi perempuan, laki-laki dicipta oleh Allah, maka mereka juga harus saling menerima tanggung jawab mereka dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan kelemahan-kelemahan tetap ada, tetapi saling menghargai dan menghormati karena kita sama di hadapan Allah. Sahabat Carpe Diem, setiap orang memiliki kelebihan serta kekurangan. Jika kita membandingkan diri dengan orang lain, itu adalah hal yang keliru. Hal itu dapat menimbulkan rasa iri hati dan memicu persaingan tidak sehat. Ujungnya, kita terjebak dalam usaha untuk menjadi yang paling utama dan berkuasa. Mudah ditebak, hasil akhirnya hanya kehancuran relasi, komunitas, atau persekutuan. Hal semacam itu tidak hanya terjadi di luar gereja. Jemaat Korintus saat itu menilai karunia-karunia rohani sebagai sebuah tanda kedewasaan rohani.
Bagi mereka, semakin banyak memiliki karunia rohani, maka semakin tinggi kualitas spiritualitas. Mereka mengira dengan segala pencapaian itu, maka semakin besar pula kuasa rohaninya. Akibatnya terjadi kompetisi yang tidak sehat. Setiap orang merasa dirinya lebih rohani dan berkuasa daripada yang lain. Paulus menyatakan pandangan tersebut salah. Roh Kudus memberi beraneka ragam karunia rohani kepada setiap orang percaya. Lewat karunia itu, orang percaya ikut serta dalam membangun tubuh Kristus melalui pelayanannya. Jadi karunia rohani diberikan demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Karunia rohani diberikan untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk memecah tubuh Kristus. Seharusnya kita mensyukuri kemajemukan karunia dalam gereja, bukan menjadi iri atau dengki. Tugas kita adalah menggunakan dan terus mengasah karunia itu. Kita harus memaksimalkannya hingga berdampak bagi pertumbuhan gereja. Dengan begitu, gereja sebagai tubuh Kristus harus selalu memuliakan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu. Ajar kami menghargai antara yang satu dengan yang lain. Sebab kami adalah ciptaan-Mu, baik laki-laki dan perempuan adalah sama. Setiap pribadi kami sama di hadapan Allah. Ajar kami menghargai dan menghormati setiap kehidupan kami, karena Allah yang menciptakan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.